Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini sebagai berikut. Melalui penjelasan guru, peserta didik mampu bersikap toleran dalam keberagaman ekonomi masyarakat dalam konteks anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menguraikan keberagaman ekonomi masyarakat dengan baik. Melalui diskusi, peserta didik mampu mengembangkan manfaat keanekaragaman ekonomi dengan baik. Melalui tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan reklame dan brosur dengan benar. Melalui tayangan video, peserta didik mampu membuat brosur dengan baik. Nah, anak-anak, supaya kita lebih semangat dalam belajar, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi Satu Nusa, Satu Bangsa. Simak video berikut ini ya, dan ikuti. Nama Indra, nomor absen 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Anak-anak sudah bernyanyi lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Di lagu itu memperlihatkan kalau Indonesia memiliki keberagaman. Kemudian kemarin kita sudah belajar mengenai globalisasi. Salah satu dampak globalisasi di bidang ekonomi yaitu perdagangan internasional. Adanya barang impor ke Indonesia. Salah satunya bisa dilihat di Indomaret, Alfamaret terdapat mie Samyang, kemudian ramen, dan tentunya masih banyak lagi. Kita sebagai warga Indonesia untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, salah satunya kita harus mencintai produk dalam negeri. Bisa dilihat seragam yang kalian kenakan setiap harinya itu merupakan produk dari dalam negeri. Anak-anak, ada yang tahu apa maksud dari berpikir global, bertindak lokal? Memiliki arti sempit yaitu dapat membuka pikiran untuk mengenal dan mengikuti perkembangan dunia tetapi tetap bertindak menurut budaya sendiri. Mari kita simak cerita berikut ini.
Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai bukti cinta produk dalam negeri? Dibuka buku LKS Terpadu halaman 228, terdapat bacaan mencintai produk dalam negeri. Teks tersebut membahas apa ya? Kita harus mencintai produk dalam negeri dan kita harus mempromosikan produk dalam negeri. Pendapat saya mengenai teks bacaan tersebut adalah kita diajarkan untuk mencintai produk dalam negeri. Pendapat saya adalah kita diajarkan untuk mencintai produk dalam negeri. Pemerintah mengharapkan semua kalangan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri agar kemandirian terbangun dan sebagai bentuk mencintai produk dalam negeri. Bacalah teks berikut ini dan amati isi teks berikut ini. Pertanyaan pertama, apa dampak mencintai produk lokal? Pertanyaan kedua, apa dampak mencintai produk luar negeri? Akibat dari mencintai produk dalam negeri adalah Indonesia akan lebih maju. Dampak mencintai produk dalam negeri adalah memajukan usaha, merugikan produsen lokal. Anak, tadi kita sudah belajar mengenai mencintai produk dalam negeri dan membahas tentang keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk melestarikan sektor ekonomi yang ada di Indonesia, bisa kita lakukan dengan membuat brosur. Sebelumnya, anak-anak sudah tahu apa itu brosur? Brosur merupakan jenis reklame yang memuat informasi pada selembar kertas dan dibagi-bagi menjadi beberapa halaman. Brosur adalah sebuah alat untuk mempromosikan barang, jasa, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh brosur. Kriteria brosur yang baik. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan ukuran huruf sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan sesuai tema. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita belajar mengenai mencintai produk dalam negeri, kemudian dampak dari mencintai produk dalam negeri, dampak dari mencintai produk luar negeri. Selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai brosur, apa itu brosur, kemudian kriteria brosur yang baik. Sekian pembelajaran kita siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak, tetap semangat dalam pembelajaran daring, kemudian jaga jarak, tetap jaga kesehatan, kemudian memakai masker dan hindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.